Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa. Setelah saya analisa, ada satu hal yang menarik pada saat Pak Prabowo menyampaikan orasi kebangsaannya, yakni ketika Pak Prabowo menyinggung secara terang-terangan tentang Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ketemu lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022. Baru saja dilangsungkan tanda tangan kerjasama politik atau koalisi antara Partai Gerindra dengan Partai PKB. Dalam acara ini, baik Ketua Umum PKB maupun Gerindra, yakni Cak Imin dan Pak Prabowo, mendapatkan giliran untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Ada satu hal yang menarik pada saat Pak Prabowo menyampaikan orasi kebangsaannya, yakni ketika Pak Prabowo menyinggung secara terang-terangan tentang Presiden Jokowi. Nah, seperti apakah momen ketika Pak Prabowo ini menyinggung Pak Jokowi? Sebelumnya mari kita simak bersama-sama petikan orasi dari Pak Prabowo ini. Nanti setelah itu saya lanjutkan komentarnya. disiplin adalah nafasku. Kesetiaan adalah jiwaku. Kehormatan adalah segala-galanya. Hai kader-kader Gerindra yang saya cintai, selama saya menjadi pemimpinmu, itu pegangan saya. Disiplin menjadi nafas kita, kesetiaan jiwa kita, kehormatan segala-galanya. Jangan kita pernah tidak setia. Jangan kita pernah ingkar terhadap budi baik orang lain. Apa yang terjadi, terjadilah. Kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi jangan pernah Gerindra lupa. Yang pertama, ingin bekerja sama dengan kita. Yang pertama datang ke rumah orang tua saya, Jalan Kartanegara nomor 4, adalah sama pimpinannya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kita sudah sangat erat kerjasamanya karena kita dua-duanya bagian dari suatu koalisi besar, suatu pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Boleh kita buka sedikit? Enggak ada wartawan di sini. Maksud saya harus kasih tahu bahwa tadi itu, ya, kesetiaan adalah jiwaku. Jadi saya waktu itu adalah rival politik Pak Jokowi. Waktu saya bergabung, ada pihak-pihak yang kecewa.
setelah saya analisa, pihak yang kecewa itu adalah pihak justru banyak yang dari luar negeri. Karena mereka selalu suka melihat Indonesia rusuh. Saudara-saudara, saya ini tahun ketiga saya ini menjadi anak buahnya Pak Joko Widodo. Dan saya tidak malu-malu karena kesetiaan adalah jiwaku. Saudara-saudara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai pemimpin yang arif dan bijaksana. Saya rivalnya Pak Joko Widodo 10 tahun. Tapi pada saat itu beliau punya jiwa besar untuk mengajak rekonsiliasi. Beliau punya jiwa besar mengajak saya bergabung ke pemerintah beliau. Di mana, di negara mana orang sudah kalah dalam pemilu? Dan saya tahu banyak yang tidak setuju bahwa saya bergabung. Jadi saya harus menyampaikan bahwa saya memandang itu suatu sikap negarawan. Mungkin suatu saat sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu presiden terbaik di Indonesia. Kalau insya Allah saya nanti mendapat kesempatan untuk memimpin negara ini, tidak gampang meneruskan apa yang telah beliau bangun. Suka tidak suka, negara kita sekarang relatif terkendali. COVID yang mengancam dunia dapat kita kendalikan. Belum 100% aman, tapi kita kendalikan. Nyatanya kita bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kepemimpinan beliau. Betul tidak? Saya katakan bahwa saya dan Caimin bisa begini karena Pak Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, ini udah hampir selesai ini. Oke, dari kejujuran yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini atas kenegarawanan, atas kebesaran, kesuksesan Pak Jokowi di dalam memimpin Indonesia hari ini, saya jadi ingat dua hal, dua kelompok, dua sosok. Yang pertama Fadlizon, yang kedua adalah kelompok grup kadrun gitu aja lah ya. Yang pertama Fadlizon. Mestinya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini harus disimak betul-betul oleh Pak Fadlizon. Dan saya tidak tahu di acara deklarasi sebesar ini antara PKB dan Gerindra, saya tidak melihat sosok kehadiran Fadlizon. Nggak tahu nih apakah tidak hadir atau emang tidak kesorot kamera. Tapi sepanjang yang saya pantau dari awal sampai akhir, saya tidak melihat ada sosok kelentabaan Fadlizon ada di acara itu. Mestinya kalau sosok sekali berFadlizon di Partai Gerindra ada di barisan depan lah ya, di barisan para petinggi elit-elit Gerindra bersama Pak Prabowo. Tapi saya lihat dia dari ujung timur sampai ujung barat, di tengah-tengah juga nggak ada. Mungkin sembunyi atau apa ya? Nggak tahu nih, kalau alam Partai Gerindra sendiri yang tahu.
Mengapa saya menjadi ingat Fadlizon? Karena Fadlizon selama ini partainya sudah berkoalisi dengan Pak Jokowi, berkoalisi dengan pemerintah hari ini, tapi suaranya masih masih taubahnya seperti yang dulu-dulu. Padahal sudah pernah ditegur oleh Pak Prabowo bahwa konsekuensi koalisi dengan pemerintah, koalisi bergabung dengan Pak Jokowi, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, saya sepakat 100%. Ada 3 unsur besar yang dipegang oleh Pak Prabowo. Disiplin, kesetiaan, dan kehormatan. Mestinya Fadlizon mengikuti instruksi Pak Prabowo, disiplin di dalam berkoalisi, setia terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini. Dan jaga kehormatan. Kehormatan partainya mestinya, kehormatan Gerindra, dan kehormatan Pak Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan, sebagai orang yang sudah sangat besar hati, dirangkul, bersedia, setia dengan Pak Jokowi. Sudah dicontohkan begitu. Tapi ya kita kan menyaksikan sendiri, kita melihat bersama apa yang selama ini dilakukan oleh Fadlizon. Itu mengapa saya menjadi ingat Fadlizon. Yang kedua, saya menjadi ingat juga dengan kelompok yang selama ini nyinyir terus mengganggu kebijakan Pak Jokowi, kelompok kadrun keparat. Ya kelompok kadrun keparat kan kemudian menilai, menjustis Pak Prabowo sebagai pengkhianat setelah bergabung dengan Pak Jokowi, setelah mau diangkat menjadi menterinya Pak Jokowi. Ini harus diambil pelajaran nih. Sekali Pak Prabowo saja punya besar hati menjadi sosok yang disiplin dengan negara ini, dengan kebijakan negara ini, disiplin dengan koalisi, dengan pemerintah, setia dengan Pak Jokowi, menjaga kehormatan diri dan bangsanya. Tapi mengapa antum masih terus nyinyir dan menuduh oligarki, segala macam gitu, nggak pernah nyinyir. Anda harus belajar bernegara, berpolitik dengan Pak Prabowo. Kalau dulu panjenengan ngalem-ngalem Pak Prabowo. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, yang terakhir ini Pak Prabowo ya khusus untuk Pak Prabowo, terkait dengan 3 prinsip yang panjenengan tadi pegangi. Disiplin, kesetiaan, dan kehormatan. Kalau panjenengan betul-betul menjaga ini, menjaga kehormatan Partai Gerindra Pak Prabowo, menjaga kehormatan bangsa dan negara ini, tunggu apa lagi dong? Buktikan sejak hari ini di internal Partai Gerindra sendiri. Ketika ada sosok-sosok yang tidak disiplin di dalam Gerindra, yang tidak setia, tidak menjaga kehormatan, baik terhadap panjenengan sendiri Pak Prabowo, terhadap Partai Gerindra, ataupun terhadap bangsa dan negara, sikat dong, pecat dong, buang dari partai Anda. Itu kalau Anda komitmen betul-betul, katanya tadi memegang 3 prinsip besar itu. Apa ada yang tidak disiplin dengan Partai Gerindra, tidak disiplin dengan koalisi ini? Jawab sendiri Pak Prabowo. Apa ada Gerindra yang tidak setia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ingin dan sepakat dengan prinsip khilafah? Prinsip khilafah kan prinsip yang mengingkari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu bentuk dari ketidaksetiaan terhadap NKRI. Tindak dong. Tindak tegas, keluarkan dari Partai Gerindra. Jadi nanti slogan tidak hanya tinggal slogan, tetapi slogan harus dibuktikan dalam kenyataan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.